Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Handa Swihati SEMM, yang saya hormati juga jamaah sekalian, jamaah kajian Ramadan Mushola Al-Hidayah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tatalin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengikuti kegiatan kajian Ramadan yang hari ketiga ya, yang insya Allah akan diisi langsung oleh Ibu Ketua, Ibu Dr. Handa Swihati SEMM. Mungkin langsung saja kepada Ibu Sugiyati, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita sudah memasuki Ramadan ke-4 dan ke-5. Tidak ada perbedaan dalam sebuah kebersamaan gitu. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jemaah pengajian Ramadan siang hari ini, alhamdulillah ini adalah pengganti makan siang kita. Biasanya kita ganti dengan makan siang yang lainnya untuk rohani kita. Alhamdulillah tes. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik bagi kita. Kedepannya tentunya kita berharap juga lebih baik lagi. Untuk saat ini mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik kita, baik dari ibadah, menjalankan segala kegiatannya begitu. Teman-teman semuanya, jamaah semuanya, saya akan sedikit memberikan kendalikan dan redakan amarah begitu. Karena ini menurut saya pribadi, bagi orang yang sudah tua, sebagai ibu, sebagai anak juga sebagai partner dalam bekerja, kadang hal ini sangat sering terjadi, sangat mungkin terjadi, dan tentu kita tidak mudah untuk menyadari bahwa kok emosinan begitu. Apalagi ini mungkin Ramadan bisa menjadi latihan bagi kita semua. Nah, saya akan memberikan 5 tips untuk mengendalikan dan redakan amarah. Tentu saja ini juga untuk pelajaran bagi saya pribadi begitu. Karena yang saya sebutkan tadi, kadang sebagai ibu terhadap anaknya, sebagai istri terhadap suaminya, sebagai ibu di dalam sebuah organisasi terhadap timnya, itu rentan terhadap yang namanya amarah. Nah, yang pertama adalah memaafkan. Dalam surat Al-Imran ayat 134, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebajikan. Kita coba memaafkan diri sendiri terlebih dahulu supaya tidak terlalu berlebihan dalam menanggapi amarah yang kita rasa. Berusaha memaafkan diri sendiri dulu begitu. Kalau Pak Abdul biasa atau kita di pengajian untuk beristighfar di setiap saat begitu. Tanpa di sela-sela waktu kita longgar, jangan pernah lupa untuk membacakan istighfar itu dimanapun, kapanpun. Mudah-mudahan itu akan menjadi juga meluluhkan hati kita yang kadang keras begitu. Sudah keras, hitam begitu. Kalau bisa kan lunak, pink begitu. Mari kita sama belajar. Saya juga termasuk yang belajar. Jadi berusaha untuk memaafkan diri kita sendiri sebelum kita untuk memaafkan yang lainnya. Kadang kita punya pikiran,
mending kita mengalah sedikit tapi mendapatkan kemudahan yang lebih besar begitu. Memang agak sulit mengalahkan diri sendiri demi kepentingan banyak orang. Nah, seperti itu memang perlu kita banyak belajar, termasuk saya juga. Nah, yang kedua adalah atau sebelum saya ke hal yang kedua, marah itu mengambil energi positif kita lebih banyak. Kadang kalau kita sudah marah, ngopo sih tadi harus marah begitu. Ternyata energi yang kita ambil untuk marah itu mengurangi energi positif kita itu semakin banyak begitu. Jadi itu tadi berusaha untuk memaafkan diri sendiri. Yang kedua adalah berwudu. Nah, ini sering kita mendengar kalau kita lagi marah, berwudu biar dingin begitu. Sebab kemarahan itu bagian dari api. Api dapat dipadamkan dengan air begitu. Dipadamkan dengan air. Memang kalau kita sudah berwudu itu bisa kita rasakan lah, mungkin teman-teman kalau lagi pengen marah itu begitu berwudu itu luruh apa yang ada di hati dan otak kita seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah tetaplah diam. Yang ketiga, jika amarah datang ke kita sedang berdiri, sebaiknya kita langsung duduk. Apabila kita sedang duduk, sebaiknya kita segera berbaring. Sering kan kalau kita nemuin di jalan ada gelut apa-apa gitu, sampun Pak, lenggah dulu, duduk dulu Pak, duduk dulu. Itu ternyata salah satu cara untuk kita meluruhkan kemarahan. Kalau sudah duduk, sare dulu, monggo Pak berbaring rumiyin dan lain sebagainya. Kita sering melihat seperti itu. Yang keempat adalah sewaktu sedang marah tetaplah diam. Nah, ini bagi kita sering melihat konten-konten si ibu-ibu yang kalau marah itu tidak hanya tangannya yang goyang-goyang ya, bibirnya juga ikut goyang-goyang begitu. Protes apa dan lain sebagainya itu sampai menunjuk-nunjuk tangan begitu. Nah, jadi meskipun marah tapi terdiam. Tapi justru yang seperti itu yang membuat itu mungkin kalau ke anak-anak kita itu akhirnya sudah membuat, oh ini ayahku sedang marah begitu. Jadi dia langsung berubah, bisa introspeksi. Tapi lain dengan ibu-ibu, kalau ibu-ibu marah-marah itu ketemu dibilangin lagi, ketemu lagi dibilangin lagi. Itu adalah ciri ibu-ibu begitu. Udah berkali-kali gitu loh. Kayaknya udah ada perubahan, besok tema masih diungkit lagi. Lain dengan memang kalau ayah begitu udah diam itu anak sudah kelihatan atau. Jadi mohon juga Bapak Ibu jamaah semuanya dipahami ini. Para ibu-ibu itu juga dipahami. Itulah yang berikutnya adalah yang kelima adalah ingatkan diri akan pahala bagi mereka yang dapat meredam kemarahan dan suka memberi maaf. Nah, itu kita pin. Jadi kalau lagi marah dengan siapa itu dimunculkan. Nah, memang ini akan mengikuti kita dalam keseharian amarah itu. Entah karena tidak kesesuaian dengan hati dan keinginan atau memang karena sesuatu hal yang lainnya. Jadi untuk ekspektasi ya mestinya kita turunkan begitu. Karena biasanya marah itu karena ekspektasi yang tidak sesuai yang kita harapkan atau kita membayangkan kepada seseorang, anak, suami, istri, teman, partner, anak buah itu terlalu excited begitu, terlalu berharap yang, nah itulah yang akan nanti mengakibatkan sesuatu yang itu tidak pas dan biasanya menimbulkan amarah. Nah itu teman-teman sedikit dari saya 5 kendalikan dan redakan amarah. Saya rasa ini
sifat ini sangat melekat di kita. Jadi mari kita dengan sedikit-sedikit, khususnya saya juga belajar untuk bisa menekan dan mengendalikan amarah ini. Nanti kita lampiaskan kalau sudah sendiri begitu. Pak Jati itu biasanya langsung mainannya pala itu yang dipakai untuk samsak begitu. Untuk melampiaskan kemarahan begitu. Jangan sampai ada penyesalan karena anak, karena teman, karena istri, karena suami, karena tetangga, sampai menimbulkan kematian dan lain sebagainya. Itu hanya dipicu oleh sebuah kemarahan. Anak bayinya dan lain sebagainya, banyak kita lihat di berita seperti itu. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi Bapak Ibu jamaah siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya sampaikan kurang pas. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi ibadah Ramadan terbaik bagi kita. Dan kita diberikan kesehatan, kelancaran, masih bisa meneruskan Ramadan, ketemu Ramadan berikutnya dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kajian Ikut poso pada hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Mari kita tutup kajian Ramadan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.